Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan tahun 2019. Oke, sebelum kita melangkah ke inti dari topik video yang aku bahas kali ini, aku ingin memberikan sedikit pengantar kepada teman-teman semua bahwasanya video yang aku buat kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ide dan Teori Politik yang diampu oleh dosen Bapak Amis Dimulasi. Dan isi dari video yang aku buat kali ini berisi tentang refleksi atau yang aku pahami, yang aku petik dari materi teori hukum dan politik dari pemikir Islam, cendekiawan Islam, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho adalah sosok dua cendekiawan Muslim yang memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan Islam pada masanya lewat teori-teori dan ide pemikirannya yang sangat mengedepankan rasionalitas. Lah, dari sekian banyak sumber yang aku baca, video yang aku lihat, sejatinya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho ini pemikirannya merupakan sebuah pembaharuan. Kenapa disebut pembaharuan? Karena landasan mereka dalam berpikir itu mengedepankan rasionalitas tetapi tidak mengesampingkan tradisi-tradisi Islam, yaitu nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian banyak sejarawan dan ilmuwan juga sepakat mengatakan bahwa pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho ini merupakan pemikiran yang solutif, yang kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan dunia di era selanjutnya. Yang mana pemikiran baik Muhammad Abduh maupun Rashid Ridho sama-sama memiliki ketertarikan hingga mendalami dunia ilmu pengetahuan. Alasannya tak lain karena mereka beranggapan perlunya suatu kritikan dan pembaharuan terhadap sistem pendidikan dan pengetahuan Islam saat itu. Dan di saat yang sama pula, kebangkitan dan keemasan yang dialami oleh Eropa menjadi salah satu faktor meredupnya kebangkitan Islam dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sebab lain dari kemunduran Islam pada masa itu adalah sikap umat Muslim yang tidak mau menerima hasil pemikiran dari para ilmuwan barat dan masih terpacu pada hasil pemikiran ilmuwan Muslim terdahulu. Padahal pemikiran yang diciptakan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu berangkat dari kritikannya terhadap hasil pemikiran ilmuwan-ilmuwan Muslim terdahulu yang menggunakan madhab atau fikih tanpa melakukan penggalian lebih dalam, sehingga hasil pemikirannya dianggap tidak relevan atau tidak cocok untuk menjawab tantangan kemajuan dunia saat ini. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Muhammad Abduh maupun Rashid Ridho ini bersifat terbuka independen, di mana mereka itu tidak terpacu pada madhab saja, tetapi masih melakukan suatu kritikan agar nantinya menjadi penyeimbang antara rasionalitas dengan nilai-nilai Islam dan juga modernisasi Islam saat ini. Karena dalam Islam, modernisasi dianggap sebagai suatu tantangan bagi umat Muslim, sehingga umat Muslim dituntut untuk melakukan penyesuaian tradisi Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan zaman sekarang ini. Gagasan yang diciptakan oleh Muhammad Abduh maupun Rashid Ridho yang mengedepankan rasionalitas, menurut saya di dalamnya masih terselip nilai-nilai demokratis, di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu berupa kritikan maupun tanggapan. Oleh karena itu, bukan berarti dengan kebebasan tersebut kita makin jauh dengan nilai-nilai Islami. Yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dijadikan sebagai contoh bahwa nilai-nilai Islam bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Dan kunci utama dari menjawab tantangan modernitas dunia seperti saat ini adalah dengan menyeimbangkan rasionalitas dengan nilai-nilai tradisi Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Implementasi dari pemikiran kedua tokoh ini adalah lahirnya ormas-ormas Islam seperti di Indonesia. Ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi masyarakat Islam yang terbesar, dan kedua ormas Islam ini sama-sama terinspirasi dari pemikiran
Muhammad Abduh dan Rashid Ridho untuk selalu berijtihad dan menyesuaikan tradisi Islam dengan perkembangan zaman, yaitu dengan melestarikan madhab untuk peradaban intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Meskipun dianggap sebagai cendekiawan muslim yang punya pengaruh besar terhadap kemajuan dunia Islam, bukan berarti kedua tokoh ini tidak lepas dari kritikan oleh kalangan ilmuwan lainnya. Pro dan kontra selalu melekat pada ilmu pengetahuan yang diciptakan. Oleh karena itu, dari sifat pro dan kontra inilah lahirlah banyak ormas-ormas Islam yang tidak mengedepankan rasionalitas, yang hanya berpaham kontekstual terhadap madhab. Akhirnya mereka kebanyakan beraliran radikal atau bertindak radikal dalam prakteknya. Hadirnya ormas-ormas Islam yang beraliran radikal ini menunjukkan bahwa mereka hanya mengilhami ajaran Islam secara kontekstual saja dan yang benar. Padahal di dunia yang semakin berkembang seperti saat ini, zaman modern menuntut kita untuk selalu mengedepankan rasionalitas. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kita dituntut untuk bersikap kritis. Karena tantangan dan hal baru akan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya pun menyimpulkan bahwa pemikiran dari kedua tokoh tersebut, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, merupakan gagasan untuk Islam di era selanjutnya dan merupakan sebuah solusi dari segala persoalan yang akan terus datang di era-era berikutnya. Islam adalah agama yang membebaskan umatnya untuk selalu mengedepankan intelektualnya, tetapi harus dibarengi juga dengan sikap atau nilai yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi juga tidak harus terbelenggu dengan madhab. Tugas dari kita adalah bagaimana cara kita menggali rasionalitas kita, tetapi kita masih bisa menyeimbangkannya dengan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita sebagai umat muslim dituntut untuk berkreasi, untuk terus berinovasi juga dengan cara berpikir untuk masa depan umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your life, swish like a samurai. Tom Cruise with the trip down side to side. Hips move.